Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024 dengan percaya diri tinggi, berkat kehadiran pelatih legendaris Indra Syafri. Turnamen ini akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 17-29 Juli 2024, dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan favorit juara. Di grup A, Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste U19, Kamboja U19, dan Filipina U19. Meski baru sekali juara pada 2013 dari 18 kali penyelenggaraan, Indra Syafri yang memiliki banyak prestasi di kategori usia muda diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia U19 meraih sukses. Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U19 meraih juara di Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Garuda Nusantara saat itu dihuni pemain yang kemudian menjadi andalan di timnas senior, seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, dan Zulfiandi. Generasi Evan Dimas yang diasuh Indra Syafri dianggap sebagai generasi emas dan masa depan timnas Indonesia, dengan Evan Dimas langsung dipanggil ke timnas senior. 6 tahun kemudian, Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U22 di Piala AFF U22 2019 di Kamboja dan SEA Games 2019 di Manila. Hasilnya, Indra Syafri membawa tim Garuda Muda meraih juara di Piala AFF 2019 dan juga membawa medali perak di SEA Games 2019. Timnas U22 hanya menjadi runner-up grup, kalah dari Kamboja. Indonesia menang atas Kamboja tapi imbang 1-1 dengan Myanmar dan 2-2 dengan Malaysia. Kalkulasi Timnas Indonesia tembus ranking 100 dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengusung target yang besar untuk membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 FIFA. Menurut hitung-hitungan, butuh berapa kemenangan untuk mewujudkan target ini? Sebelumnya, ambisi untuk membawa Timnas Indonesia melonjak ke peringkat 100 besar FIFA itu disampaikan Erick Thohir saat menjalani sesi wawancara di program Rosi Kompas TV, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Ketika itu, Erick menyampaikan bahwa dirinya menantang Shin Tae-yong dengan target ambisius. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta untuk membawa Timnas Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA pada perpanjangan masa kontraknya hingga 2027. Saat itu, kami membicarakan bahwa kerjasama ini akan berlanjut sampai 2027. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar, ujarnya. Saya tidak bisa ngomong turnamen ini masuk peringkat berapa, ya itu tidak fair juga. Target besarnya bisa enggak selama 3 tahun ke depan kita masuk peringkat 100 besar FIFA. Sekarang kan kita di peringkat 134, imbuhnya. Jika merujuk pada hitung-hitungannya, berapa kemenangan yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bisa mewujudkan target menuju peringkat 100 besar FIFA? Saat ini, Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 134 FIFA dengan mengumpulkan 1108,73 poin. Jumlah ini berjarak cukup jauh jika dibandingkan Timnas Thailand yang berada di peringkat ke-100 FIFA. Skuad Garuda termasuk cukup kuat karena hadirnya pemain-pemain diaspora. Artinya, Indonesia membutuhkan sekitar 7 hingga 8 kemenangan beruntun melawan tim-tim yang peringkatnya tak jauh berbeda dengan Vietnam untuk bisa mengejar margin sebanyak 100 poin menuju peringkat ke-100 besar FIFA. Calon kiper Timnas Indonesia masuk daftar transfer Empoli. Kabar masa depan calon penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paes memasuki babak baru. Bukan perkara kesempatannya segera berseragam merah putih, namun ia masuk incaran klub Liga Italia Empoli. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Martin Paes sedang diburu Empoli untuk menjadi bagian klub yang punya warna khas biru itu, dalam mengarungi persaingan di Serie A 2024-2025. Empoli menjatuhkan pilihan pertama sang kiper adalah Martin Paes, kiper berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang bermain untuk klub Dallas di MLS. Demikian ditulis Di Marzio pada akun Instagram pribadinya Rabu 10 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Martin Paes sendiri masih punya kontrak 1 tahun ke depan bersama Dallas. Di sisi lain, Empoli juga punya opsi lain jika gagal menggait Paes. Kandidat lainnya adalah Anthony Rasiopi dari Young Boys, seorang penjaga gawang dari Swiss. Lanjut postingan di Marzio. Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan sedikit kabar terbaru terkait perkara perpindahan Federasi Martin Paes demi membela Timnas Indonesia. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak akhir April 2024. Namun kiper asal FC Dallas di Major League Soccer atau MLS itu masih belum bisa membela Timnas Indonesia. Pergantian status Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA terganjal status FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sementara itu, Martin Paes baru saja terpilih masuk MLS All-Star 2024 bareng beberapa pemain dunia lainnya, seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, hingga Sergio Busquets. Daftar 28 pemain TC Timnas U19 Indonesia. Timnas U19 Indonesia telah menuntaskan pemusatan latihan Training Center TC, dan seleksi yang mereka jalani di Jakarta dari tanggal 23 Juni hingga tanggal 9 Juli tahun 2024. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, kini akan melanjutkan pemusatan latihan di Surabaya untuk persiapan menghadapi turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2024 atau Piala AFF U19. Pelatih asal Sumatera Barat itu membawa 28 pemain yang disiapkan untuk TC lanjutan di Surabaya. Ini adalah pengerucutan tim, dari 33 pemain, dikurangi 5 pemain untuk dibawa ke Surabaya, 28 pemain ini yang akan saya bawa untuk TC lanjutan di Surabaya. Kata Indra Syafri dikutip dari situs resmi PSSI. Nanti akan dikurangi lagi dari 28 pemain itu, hanya boleh 23 pemain. Jadi, kami masih mengurangi 5 pemain lagi nantinya didaftarkan ke AFF, kata Indra. Adapun pemain Timnas U19, Jens Raven, sudah bergabung dalam tim sejak Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Saya datang hari ini, langsung ikut latihan sore. Saya berharap dapat bergabung dengan tim dan memberikan kontribusi besar nanti saat di turnamen AFF, ucap Jens seusai latihan turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2024 semakin dekat. Indra mengutarakan, untuk mengurungkan jadwal uji coba. Sebelumnya, saya pernah katakan akan melakukan uji coba melawan PON Jawa Timur, tetapi urung dilaksanakan karena kami akan terus fokus memperbaiki tim, untuk lebih menyiapkan dan mengoptimalkan tim ini kebugaran fisik dan yang lainnya, menyongsong turnamen mendatang, ucap Indra.